Bab 64, akan selalu ada seseorang yang lebih baik. The Brahman Lullaby. Itu adalah jenis teknik suara Buddha yang mirip dengan meditasi Dharani. Ketika Brahman Lullaby dibacakan, pihak mereka sendiri akan mendapat manfaat darinya sementara musuh akan menderita kerugian dengan membuat pikiran mereka kacau. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah akan diintimidasi oleh teknik suara dan mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka sampai mereka mati. Namun, Buddha sangat penyayang kepada semua. Mereka tidak akan pernah menggunakan kata mati, oleh karena itu disebut lagu pengantar tidur, seolah-olah mereka yang menderita hanya akan tidur. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih kuat akan bingung sampai pingsan oleh lagu pengantar tidur, membuat mereka tidak berdaya untuk bereaksi terhadap serangan yang datang. Saat ini, teknik suara ini diucapkan oleh banyak biksu. Kekuatannya di luar imajinasi seseorang. Luyo hanya berada di tahap tengah alam Sens Condensing. Tidak mungkin baginya untuk menahan ini. BZZT. 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 Kedengarannya seperti lalat sedang mengadakan pesta di sekitar altar suci. Luyo mengangkat tangan. Sebuah teknik secara naluriah datang padanya, dan dia dengan cepat mencoba mengaktifkannya. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Yuan Er kecil dan Jiang Aijian. Kemana Jiang Aijian pergi? Naluri Luyo memberitahunya bahwa Jiang Aijian sangat ahli. Sayangnya, dia fokus pada alun-alun dan tidak memperhatikan Jiang Aijian. Little Yuan Er sedikit mengernyit. Dia cemberut dan menginjak kakinya dengan marah. Namun, dia sepertinya tidak terpengaruh dengan cara lain. Hati dan karakternya yang murni tanpa pikiran yang mengganggu adalah keuntungan dalam situasi seperti ini. Selain itu, basis kultivasinya berada di alam pengadilan ilahi. Awal dari Brahman Lullaby hampir tidak mempengaruhinya sama sekali. BZZT. 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 Brahman Lullaby menjadi semakin nyaring seolah gelombang menerjang orang-orang di altar suci. Luyo mengangkat tangannya yang keriput. Dia tahu ini sejauh basis kultivasinya di tahap tengah alam Sens Condensing bisa membawanya. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kartu item. Jika dia bisa membunuh kuil kekosongan besar, Kongshuan dengan satu serangan, para biksu akan kehilangan pemimpin mereka, dan nyanyian itu secara otomatis akan berhenti. Namun, ternyata ada masalah. Dengan melakukan itu, dia pasti akan menarik perhatian semua orang. Ini akan merugikannya jika dia berencana untuk membawa Shaoyu jauh di bawah hidung semua orang. Setelah memikirkannya sebentar, dia membalik tangannya lagi, dan kartu itemnya menghilang. Dia memutuskan untuk menghindari serangan terburuk dengan menggunakan kartu Impeccable pada saat yang tepat. Wajah lamanya tetap tenang. Dengung yang keras terus mengganggu pikiran orang-orang. Aduh! Aduh! Keledai botak ini membuatku pusing. Seorang kultivator muda yang berdiri di samping Luyo mengutuk sambil memegangi kepalanya di tangannya sebelum jatuh dan berguling-guling di tanah. Opak tua, kenapa kamu tidak terpengaruh? Betul sekali. Mengapa saya tidak terpengaruh? Luyo melihat sekelilingnya. Wajah semua orang tampak mengerut kesakitan dan berkeringat. Suara mendengung semakin intensif. Itu beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Luyo tiba-tiba merasakan gelombang hantaman melonjak ke arahnya. Ini adalah efek terbesar Brahman Lullaby. Dia melihat banyak orang dengan basis kultivasi yang lemah memuntahkan darah. Tak perlu dikatakan, mereka juga mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka. Sensasi terbakar menyebar dari lautan Ki Luyo di dalam dantiannya. BZZT. BZZT. Untuk mendapatkan kecerdasan mental orang lain, kita harus tahu bahwa tidak ada perbedaan di hati orang-orang di 3000 dunia. Mereka seperti satu dunia. Untuk mendapatkan kekuatan untuk mendengar segalanya sehingga kita bisa mendengar suara-suara di semua alam sesuka hati. Untuk memperoleh pencerahan dan kekuatan bicara yang dapat mengubah dunia dengan kata-kata dan membebaskan rakyat biasa dari penderitaan. Lu Song tercengang. Dia tidak mendengarkan nyanyian-nyanyian dari Brahman Nina Bobo, tetapi isi dari gulungan tulisan surgawi. Itu adalah gulungan manusia dari tulisan surgawi. Saat sensasi terbakar dari dantiannya mereda, tergantikan oleh kesejukan yang samar. Itu menyebar dari dantian ke perut, dada, jantung, dan otaknya. Dia menjadi waspada saat ini. Sementara itu, suara pengantar tidur Brahman mencapai telinganya lagi.
Dia melihat sekelilingnya. Sebagian besar pembudidaya sudah tergeletak di tanah. Jelas sekali bahwa mereka sangat kesakitan sehingga kematian tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik. Para pembudidaya yang tersisa yang berhasil tetap berdiri tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, para bikhu di sekitar altar suci menyatukan telapak tangan mereka dan mata mereka ditutup. Mereka bernyanyi dengan semangat dan urgensi yang meningkat. Pada saat ini, hanya avatar teratai emas 4 daun yang dengan angkuh melayang di tengah alun-alun. Little Yuan Er sedang duduk di tanah sekarang. Dia tidak terlalu terpengaruh, dia hanya tampak kesal. Sebaliknya, Zhao Yu tidak sadarkan diri. Sementara itu, kursi ketiga kuil Vien, elit dari alam kesengsaraan dewa teratai emas 4 daun, sedang melihat kasaya yang dikenakan oleh biksu, Kongshuan. Kasaya bersinar dengan cahaya keemasan yang bersinar. Ketika Kongshuan melihat Duansing masih berdiri, dia meningkatkan kekuatan tubuh emasnya. Arhat Golden Body. Tubuh emas Arhat ganda, keledai botak. Apakah ini yang Anda maksud dengan menunjukkan belas kasihan kepada massa? Sungguh lelucon yang kolosal. Duansing tertawa saat dia mengulurkan avatar 4 daunnya dan menyerbu ke arah tubuh emas Arhat. Ledakan! 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 Ketika mereka bertabrakan, getaran keras mengguncang alun-alun altar suci juga. Rasanya seolah-olah ruang itu sendiri telah melengkung. Duansing mengaktifkan dao gaibnya. Avatarnya meninggalkan bayangan di sekelilingnya. Para pembudidaya yang masih sadar memandangi avatar 4 daun dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Selain itu, mereka juga melihat 4 tubuh emas Arhat. Di bawah peningkatan 4 sumber cahaya keemasan, teknik suara Brahman Lullaby ditingkatkan hingga batasnya. Lagu pengantar tidur terdengar menggelegar dari nyanyian yang dilatih para biksu. Ledakan! Sebuah ledakan terdengar di udara saat avatar 4 daun Duansing menghilang. Dia dikirim terbang dan mendarat di antara barisan kuil Vien. Keran! 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 Duansing mengetuk titik meridiannya untuk menghentikan luka yang disebabkan oleh teknik suara agar tidak memburuk. Dia memandang Kongshuan yang melepaskan kekuatannya yang kuat di alun-alun dengan kilatan dingin di matanya. Keledai botak sangat kuat. Duanxian mendorong dirinya sendiri dari tanah dengan satu tangan. Ekspresi sengit muncul di wajahnya. Dia ingin pindah tetapi menemukan bahwa dia telah dibuat tidak bergerak. Efek mengintimidasi Brahman Lullaby menutupi setiap inci dari altar suci. Mata Kongshuan jernih dan cerah. Dia telah naik ke udara saat dia bersinar dengan cahaya keemasan yang bersinar. Apa yang dilakukannya? Kenapa dia tidak berhenti? Dia sudah menang. Luyo berpikir sendiri. Cukup. Suara yang dalam, jelas tidak terpengaruh oleh Brahman Lullaby, terdengar dari belakang biksu, Kongshuan. Kongshuan tercengang. Siapa itu? Dia memutar tubuh emasnya perlahan dan melihat seorang lelaki tua berjalan menuju altar suci dengan mudah. Kecepatan pria tua itu tidak terburu-buru atau lambat, dan sikapnya tidak seperti budak atau mendominasi. Luyo mengelus janggutnya dan berkata dengan datar, sekte Budi selalu membanggakan dirinya karena tidak mengambil nyawa, namun, kamu telah melanggar aturan itu hari ini. Inikah kehendak kepala biara kuil kekosongan, Kong Yuan, atau apakah itu keinginanmu? Dermawan, mengapa Anda tidak terpengaruh? Meskipun biksu, Kongshuan, dipenuhi dengan keyakinan dan pengetahuan, dia masih terkejut dengan sikap santai lelaki tua itu. The Brahman Lullaby dinyanyikan oleh puluhan biksu dan dirinya sendiri, seorang biksu alam kesengsaraan baru lahir. Orang tua itu seharusnya terpengaruh paling tidak. Luyo berkata dengan acuh tak acuh, jawab pertanyaanku. Dermawan tua, apa kau mencoba menghentikan biksu tua ini? Kongshuan membelalakan matanya. Instingnya memberitahunya bahwa lelaki tua ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Luyo menggelengkan kepalanya. Itu bukanlah jawaban yang ingin dia dengar. Dia mendesah pelan. Dasar biksu keras kepala. Dia mengangkat tangan perlahan. Pada saat yang sama, tubuh emas Arhat Kongshuan meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan lagi. Dan itu meningkat dari 4 menjadi 8 tubuh. Arhat Golden Bodies langsung menyerang. Ledakan! 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 Sebuah tubuh emas Buddha yang tingginya 100 kaki dan lebar 10 kaki muncul di sisi Luyo, mencegah 8 tubuh emas Arhat. Sepertinya kakek menghentikan cucunya.
Pada saat ini, mereka yang masih berhasil mempertahankan kesadaran mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuh emas Arhat yang mereka pikir begitu kuat tiba-tiba menjadi sangat lemah. Tubuh emas ini terlalu besar. Mereka harus menegangkan leher hanya untuk melihatnya. Kebanyakan dari mereka berteriak kaget saat melihat ini. Seorang biksu Buddha senior. Dia biksu Buddha senior. Luyo mengayunkan lengan bajunya dengan ringan sebelum segel tangan kecil ditembakkan dari tubuh emas ke arah Kong Xuan. Kong Xuan menatap dengan mulut ternganga ke segel tangan yang masuk sebelum dia dengan cepat meninggalkan tubuh emas Arhatnya dan mundur. Dia segera turun ke tanah. Ledakan! 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 Serangkaian ledakan bergema di udara saat puing-puing terbang kemana-mana ketika Kong Xuan mundur dengan kecepatan kilat. Deadly Strike Card adalah langkah pasti membunuh. Bisakah kamu benar-benar lari darinya?